Yong-il adalah pemimpin regu pembunuh bayaran. Namun, regu ini berbeda dari pembunuh biasa yang melakukan pembunuhan untuk klien mereka. Tim khusus ini memiliki keahlian dalam membuat pembunuhan tampak seperti kecelakaan. Yong-il adalah orang yang berfokus pada perancangan skema rumit yang akan membuat pembunuhan tampak seperti serangkaian peristiwa malang yang menyebabkan kematian korban. Tim tersebut memiliki Jackie sering membantu dalam perancangan dengan ide-idenya. Kemudian ada Wolchon, seorang pria waria yang bertindak sebagai ahli penyamaran. Anggota terakhir dan termuda dari tim tersebut adalah Joman. Tim ini dulunya memiliki anggota lain, yaitu Jack Nun. Jack Nun bersama dengan Yong-il dan Jackie adalah salah satu anggota pendiri. Kematian Jack Nun yang tidak disengaja telah membuat Yong-il yakin akan organisasi saingan lainnya. Sebuah organisasi yang Yong-il suka sebut sebagai pembersih. Sementara waspada terhadap organisasi ini, Yong-il mendapat tugas lain. Ju Yong-son menghubungi Yong-il untuk membunuh ayahnya, Jo Song-jik. Song-jik adalah seorang politisi yang menghadapi tuduhan korupsi. Song-jik saat ini menggunakan kursi roda untuk berpergian, dan karirnya hancur. Namun, dia belum siap untuk menerimanya. Akibatnya, putrinya Yong-son yang menghadapi beban pengawasan media. Yong-il dan timnya bersiap untuk pembunuhan itu. Mereka mengamati rutinitas harian Song-jik dan Yong-son. Tujuannya adalah menemukan waktu dan tempat yang tepat di mana kecelakaan bisa terjadi pada Song-jik, dan Yong-il akhirnya menemukannya. Setiap hari, Song-jik dan Yong-son meninggalkan kantor mereka bersama-sama, sementara Yong-son mendorong kursi roda ayahnya. Dan setiap hari tanpa henti, segerombolan fotografer media dan jurnalis mengepung dan memburu mereka. Yong-il menjelaskan rencana itu kepada timnya, menekankan bahwa mereka hanya dapat melaksanakannya pada hari hujan. Jadi, pada hari hujan turun, mereka langsung bertindak. Rencananya sederhana. Pembunuhan dimulai saat Yong-son mendorong Song-jik menuruni jalan menurun. Joman akan bertindak sebagai fotografer. Ia akan menggunakan lampu kilat kamera secara berlebihan untuk membutakan Yong-son untuk sementara. Ini akan memaksa Yong-son melepaskan ayahnya. Song-jik dengan kursinya akan berguling menuruni ujung jalan menurun, di mana genangan air akan terbentuk karena hujan lebat. Kemudian, sesuai instruksi Yong-il, kabel listrik akan dinyalakan yang akan berakhir di genangan air, sehingga menyetrum Song-jik melalui kursi rodanya. Ini akan terlihat seperti kecelakaan di mana sengatan listrik Song-jik akan terjadi karena kelalaian kolektif media. Rencana tersebut dijalankan sesuai dengan yang dibayangkan Yong-il, namun ada satu kendala. Jackie tidak responsif selama proses tersebut. Yong-il mencoba mencarinya setelah misi selesai. Ia juga meminta Joman untuk mengendarai sepeda motor dan menjaganya. Di halte bus yang sepi, Yong-il melihat seseorang. Namun saat ia mendekat, tidak ada seorang pun di halte tersebut. Saat itulah, sebuah bus kehilangan kendali dan menabrak halte tersebut. Yong-il membanting setir tepat pada waktunya. Namun, Joman terbunuh. Kematian Joman membuat Yong-il dihinggapi paranoia. Ia mulai meragukan Wolchon. Keesokan harinya, ia menemukan Jackie di dekat tempat kematian Song-jik. Setelah berbicara dengan Jackie, ia menyadari bahwa Jackie menderita penyakit Alzheimer. Jadi kehilangan ingatan adalah hal yang umum terjadi padanya. Pada hari itu, ia lupakan perannya. Sementara itu, Yong-il terus memeriksa Yong-son. Ia mengetahui bahwa Yong-son akan mendapatkan banyak uang berkat asuransi jiwa ayahnya. Yong-il menjadi yakin bahwa orang asuransi, Lee Cheon, adalah bagian dari pembersih. Yong-il terus melacak Yong-son dan ia mulai melihat Wolchon menghubunginya. Wolchon mengambil uang yang telah dikontrak darinya. Yong-il menjadi yakin bahwa Wolchon mengkhianatinya. Meskipun Wolchon terus memprotes, Yong-il mencapnya sebagai pengkhianat. Wolchon memberitahu Yong-il bahwa ia lupa mempercayai orang-orang tersendiri. Ia menyalahkan ketidakpercayaan Yong-il sebagai alasan kematian Jack Nun. Yong-il kehilangan kendali karena marah dan membunuh Wolchon. Awalnya, ia ingin membiarkan Wolchon hidup, tetapi kata-kata Wolchon membuatnya berubah pikiran. Yong-il yang yakin menyalahkan agen asuransi Cheon untuk pembunuhan tersebut. Jadi, ia mengatur pembunuhan Cheon. Tepat sebelum rencana berhasil, ia melihat Cheon bertemu dengan seorang wanita yang Yong-il duga berasal dari pembersih. Namun, menjadi jelas bahwa Cheon tidak bertemu dengan anggota pembersih manapun di sana.
Ia hanya mengantarkan dokumen asuransi seperti yang dilakukan agen asuransi. Yong-il mulai meragukan teorinya. Ia berlari untuk menyelamatkan Cheon tetapi tidak berhasil. Cheon meninggal dalam sebuah kecelakaan. Yong-il yang tersiksa menemui petugas polisi investigasi. Kyung-jin dan dia mengaku Kyung-jin memberitahu dia bahwa Wol-chan membutuhkan uang untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya. Yong-il menyadari bahwa dia juga melakukan kesalahan di sana. Kyung-jin menolak untuk menanggapi Yong-il dengan serius. Dia menghadapi Yong-il dan mengatakan padanya bahwa dia terlalu curiga. Para petugas kebersihan ini tidak pernah benar-benar ada. Kilas balik juga mengonfirmasi teorinya. Ini adalah kilas balik saat Yong-il memberitahu Jae-nun bahwa dia menemukan alat penyadap di kamar Jae-nun. Namun kini kita melihat Yong-il sendiri yang memasang alat itu. Jae-nun ingin meninggalkan Yong-il dan pekerjaan pembunuhan ini. Jadi Yong-il mungkin secara tidak sadar muncul dengan ide tentang organisasi yang lebih besar di luar sana untuk menangkap Jae-nun dan Yong-il. Pembersih tampaknya merupakan khayalan Yong-il yang dia ciptakan untuk menghentikan Jae-nun pergi.